Halo teman-teman, di video kali ini aku mau menjelaskan tentang informasi penerimaan calon ASN, tapi di sini aku mau membahas tentang yang CPNS-nya, khususnya untuk lulusan SLTA sederajat. Jadi caranya gimana? Caranya adalah kalian buka di Google, ketik aja seperti ini ya teman-teman, casn.kemenkumham.go.id, kemudian enter, nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian di sini ada pengumuman. Nah, ini dia. Kalian kalau misalnya mau daftar CPNS, klik yang ini. Kalau mau daftar P3K yang ini. Alokasi formasi penjaga tahanannya, kalian klik aja yang ini. Nah, di sini pengumuman CPNS-nya. Nah, di sini kan CPNS tuh jarang ya di tahun ini, tapi Kemenkumham tetap membuka untuk lulusan SLTA sederajat dan S2 untuk tahun ini yang CPNS-nya. Jadi kalian yang misalnya lulusan SLTA sederajat mau daftar CPNS bisa daftar aja di Kemenkumham ini. Nah, langsung aja kita ke kriteria pelamarnya. Jadi kebutuhan umum merupakan pelamar lulusan perguruan tinggi dan sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA sederajat. Nah, di sini jelas ya. Jadi kriteria pelamarnya ada dua ya teman-teman. Ada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus. Nah, langsung aja kita ke persyaratannya. Aku fokus yang SLTA sederajat aja ya. Minimal 18 tahun dan maksimal 28 tahun untuk pelamar jabatan penjaga tahanan dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat. Nah, di sini tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan. Jadi ini nanti aja nih, biasanya kalian disuruh mempersiapkan ini setelah lulus. Nah, di sini poin nomor 13, pelamar jabatan penjaga tahanan dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat harus sesuai dengan domisili yang tercantum dalam KTP elektronik. Jadi, kalau misalnya kalian Provinsi Sumatera Utara, kalian harus mendaftar di Provinsi Sumatera Utara. Tapi kalau misalnya kalian pelamar yang provinsinya tidak sesuai dengan EKTP dan ingin mendaftar pada wilayah provinsi lain, wajib membuat surat keterangan dari kelurahan atau kantor desa setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili pada wilayah provinsi tersebut. Ini agak ribet ya teman-teman. Jadi kalau menurut aku sih, kalian harus melamar di provinsi yang sesuai dengan EKTP kalian aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian memang mau membuat surat keterangan dari kelurahan atau kantor desa, ya nggak apa-apa juga. Tinggal dipilih aja ya teman-teman, pilih yang terbaik menurut hati kalian masing-masing. Nah, di sini tinggi badan untuk pelamar penjaga tahanan ini, pria minimal 165 cm, kalau wanitanya minimal 160 cm. Nah, pelamar merupakan lulusan, di sini jenis kebutuhan umum ya. Kita fokus yang SLTA-nya. Kebutuhan jabatan penjaga tahanan. SLTA sederajat yang berasal dari sekolah dalam negeri yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan bla 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 ini ya, pokoknya dia SLTA sederajat. Kemudian dari sekolah luar negeri juga boleh, tapi ijazah dan transkrip nilainya telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan kebudayaan atau Kemendikbud ya teman-teman. Nah, di sini kan kalau yang lain-lain ini kan dijelaskan nih minimal IPK-nya 2,75 kayak gitu kan teman-teman. Tapi kalau di penjaga tahanan ini untuk lulusan SLTA sederajat, di sini nggak ada dijelasin minimal rata-ratanya berapa. Jadi kalian bebas rata-ratanya berapa boleh mendaftar, begitu ya teman-teman. Karena di sini nggak ada ditulis syaratnya berapa gitu. Jadi jangan khawatir. Tinggal gimana caranya kalian menghitung rata-rata itu harus sesuai kayak gitu ya teman-teman. Kemudian di sini tata cara pendaftarannya. Pelamar melakukan pendaftaran secara daring pada laman ini ya. Jadi kalian buka aja nanti di sini CASN. Nah, nanti kalian daftarnya di sini. Kalian pilih aja ini. Pilih yang SLTA, kemudian cari program studinya SLTA. Nah, yang ini. Kemudian kalian cari di sini Kementerian
kata kuncinya ya, hukum dan HAM. Kemudian pilih yang CPNS. Klik cari. Nah, di sini kan muncul. Jadi kalian pilih, lihat-lihat dulu di mana yang buka unit kerjanya. Ini ada 5 halaman ya. Kalau mau lanjut, klik aja nomor-nomor ini. Nah, misalnya kalian mau mendaftar di sini ya, Kalimantan Tengah. Kalian klik lihat. Kemudian di sini tampil apa aja syaratnya. Nah, di sini kan scan berwarna surat lamaran yang diketik menggunakan komputer atau ditulis tangan yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM di Jakarta dengan dibubuhi e-materai 10.000. Ini aku juga baru belajar nih tentang e-materai. Jadi ada hal penting yang harus kalian perhatikan dalam membubuhi e-materai ini. E-materai diperoleh melalui materaielektronik.com serta ditandatangani dengan pena bertinta hitam atau format surat lamaran dapat diunduh pada laman. Jadi kalian, ini kan ada laman nih, kalian copy aja di sini, Ctrl C, kemudian kalian tab baru, kemudian Ctrl V, paste ya. Nah, nanti muncul tampilan yang tadi yang aku jelasin di awal tadi. Kemudian kalian lihat di sini pengumuman CPNS, begitu ya teman-teman. Nah, untuk materainya kalian bisa dapat di sini. Copy aja kayak tadi. Ctrl C, kemudian di sini pastenya di sini ya, di tab baru. Nah, ini dia halaman untuk pembelian ini. Kalau misalnya mau dibutuhkannya 2, kalian ketik aja 2 atau 3, ketik aja 3 kemudian bayar. Nanti bayarnya ini akan melalui barcode kris. Jadi kalian bebas, bisa dari GoPay, OVO, link aja, Mandiri dan lain-lain. Setelah dibayar, kalian cek status pembayaran, nanti akan sukses. Kemudian nanti kalian pembubuhan. Nah, hal penting pengalaman aku kemarin, misalnya nih kalian sudah dapat format surat lamaran ya kan, dapat surat lamaran, surat pernyataan, kalian seret ke sini tapi belum kalian tanda tangani dulu, sama kayak aku kemarin. Terus misalnya nih kalian materaikan dulu, setelah dimateraikan kalian download kan, setelah di download baru kalian tanda tangani kayak gitu kan, kemudian di scan lagi, itu akan menghasilkan e-materai kalian nggak berguna gitu, karena pokoknya dianggap tidak ada e-materai. Jadi saran aku di sini, setelah kalian sudah mengetikkan surat lamaran dan surat pernyataan, kalian print, kemudian kalian tanda tangani, kemudian kalian scan lagi dan dimasukkan ke sini. Tahap pembubuhan e-materai ini adalah tahap terakhir gitu, bukan lain kan kalau kita misalnya pakai materai biasa, biasanya kita materai dulu baru tanda tangan kena dengan materainya gitu kan. Kalau e-materai ini tanda tangan dulu baru kita bubuhi e-materai gitu, dan posisi e-materai tidak boleh menyentuh tanda tangan, begitu ya teman-teman. Ini harus diperhatikan biar kalian nggak beli 2 kali e-materainya. Oke, kayak aku kemarin, aku jadi beli 2 kali karena aku nggak tahu nih, karena aku baru belajar tentang e-materai ini. Oke. Nah, di sini ada surat pernyataan, format suratnya juga dapat diunduh dalam laman ini. Kalian copy aja, baru di tab baru kalian pastikan. Scan berwarna KTP, yang warna ya, yang asli di scan. Kemudian scan berwarna akta kelahiran, wajib. Jadi ini semuanya wajib. Kemudian pas foto ukuran 4x6 dengan pakaian formal, latar belakangnya berwarna merah. Ingat ya teman-teman, harus merah bukan biru. Kemudian scan berwarna surat keterangan berbadan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah. Ini ditekankan dari dokter rumah sakit pemerintah, bukan dokter puskesmas, begitu ya teman-teman. Jadi kalian harus pahami ini supaya kalian gak gagal di administrasinya. Kemudian scan berwarna ijazah asli. Ini wajib ya, bukan scan yang fotokopi, tapi yang aslinya kalian scan. Kemudian di sini scan berwarna transkrip atau daftar nilai asli atau SKHUN. Ini juga yang asli ya. Nah, persyaratan jabatannya ini scan berwarna surat keterangan domisili asli yang diterbitkan oleh kelurahan. Apabila lokasi kebutuhan yang dipilih tidak sesuai dengan domisili pelamar gitu. Misalnya kalian KTP-nya Sumatera Utara,
tapi kalian domisilinya di Jambi. Jadi kalian harus pakai surat keterangan domisili asli, begitu ya teman-teman, jangan sampai lupa ya. Kemudian kalian klik daftar. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Jadi kalian buat akun aja ya terlebih dahulu. Kalian isi semuanya ini. Harus yang sesuai dengan berkas kalian. Kemudian lanjutkan. Terus sampai terakhir. Nanti aku kasih tahu videonya di video selanjutnya ya. Nah, di sini tahapannya kan ada berapa nih? SKD 40%. SKB-nya itu ada tentang jabatan menggunakan sistem chat juga dengan bobot 50%. Kemudian praktik dengan bobot 25% dari total SKB. Kemudian ada wawancara, ada pengamatan fisik dan keterampilan dengan bobot 25%. Jadi 25 tambah 25 kan 50. Kemudian ditambah 50 adalah 100%. 60% dari 100%-nya adalah SKB, 40%-nya adalah SKD. Tapi kalian jangan sepelekan seleksi administrasi ini, sehingga kalian harus mempersiapkan betul-betul berkas yang dibutuhkan. Gitu ya teman-teman. Kalian masih ada waktu kurang lebih sebulan ya, kalau dilihat dari jadwal ini. Sekarang kan sudah tanggal 2 Oktober nih. Nah, pendaftaran seleksi itu kan berakhir tanggal 9 Oktober kalau nggak dimundurin lagi. Kemudian pengumumannya itu adalah tanggal 3-6. Jadi kemungkinan di sini jadwal kalian tes SKD-nya itu adalah tanggal 7-16. Jadi ada waktu sebulan lagi. Nah, untuk kalian yang mau daftar CPNS, aku ada rekomendasi kalian harus mengikuti belajar bimbel di ayocpns.com. Linknya nanti aku sertakan di kolom deskripsi ya teman-teman. Wajib banget kalian daftar itu karena sudah banyak banget para CPNS yang lulus menggunakan website itu. Karena dengan bimbel di sana kalian bisa melatih cara mengerjakan soal, kemudian melatih memanajemen waktu. Jadi jangan sia-siakan waktu sebulan ini untuk merubah masa depan kalian. Oke teman-teman,